Yuk sini Bu. Yuk. Ayo duduk. Sini. Tinggal di mana? Di sini. Yuk duduk situ. Oh, oke. Tinggal di mana? Di Medan. Pak. Medan. Ya. Kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri. Ya. Taunya RDI dari mana? Ada Pakai mic? YouTube. Oh, Hah? dari YouTube. Dari YouTube. Gimana ceritanya bisa ketemu RDI coba awal-awalnya? Gak ada. Biasanya lihat YouTube, udah gitu dengerin, ya hanya begitu aja. Terus tertarik. Kebetulan saya juga ada masalah, makanya saya. Sehari-hari apa Ibu kegiatannya di Medan? Saya buka toko online gitu, Pak. Toko online, jualan apa? Semuanya. Jadi ini toko online-nya itu pusatnya di Kanada. Pusatnya di Kanada. Namanya Shopify. Shopify. Iya. Yang dijual apa tuh kalau boleh tahu? Semua mulai dari baju, perlengkapan kayak handphone, kayak jaket, kayak alat rumah tangga. Pada umumnya lah untuk pasar gitu ada. Jadi kalau di luar negeri kan orang udah biasa nggak ke toko-toko lagi, udah tinggal order-order aja gitu. Oh. Iya. Terus permasalahannya Ibu sekarang apa ke RDI? Permasalahannya uang saya di toko itu belum dikembalikan ke saya. Jadi modalnya, keuntungannya. Berapa modalnya? Deketin mic ya. Kalau dikumpulin itu udah di 2,5 M gitu Pak Haji, yang belum dicairkan ke kita gitu. Dan kita ada buktinya semua, bukti transfernya ada semua. Kenapa Ibu kayak gitu diikutin Bu? Emang nggak ada usaha lain? Kan udah lama juga sih, maksudnya itu bukannya dia tidak bagus, memang bagus Pak Haji. Jadi saya maksudnya itu bagaimana supaya cepet gitu dia bayar ke kita, karena selama ini kan dibayar juga gitu. Nah yang terakhir ini tidak dibayar karena saya udah kepingin nutup tokonya gitu. Apa? Mau ditutup itu tokonya, jadi Toko online-nya? iya, jadi uangnya itu ada yang belum dikembaliin ke kita. Jadi makanya saya bilang, waduh ini kok lama gitu, karena kita kemarin tuh prosesnya harus bayar pajak, harus bayar iklan, harus bayarin verifikasi gitu, sehingga jadi banyak gitu di sana. Bu, banyak orang buka aplikasi-aplikasi. Ibu jualin barang saya ya Bu. Ibu bayar. Nyetor lagi ya Bu, nyetor lagi. Ini lagi. Padahal tuh tipu Bu. Seperti Ibu dapat untung. Enggak. Ditipu. Sekarang banyak aplikasi begitu Bu. Dan banyak banget orang yang ketipu. Miliaran bahkan puluhan miliar. Contoh, dagang sepeda. Kita beli sepeda harganya misalkan 500.000. Bu, ini ada yang mau pesan sepeda 100. Harganya berapa? 700.000, lumayan untung 200. Ibu siapin dulu modal. Padahal bohong Bu, bohong semuanya itu. Namanya kayak gitu. Udah lupain aja. Ibu yang lain aja hajatnya. Kalau Ibu inget-inget itu, aduh, pusing. Jadi untuk hajat yang lain. Nanti kalau hajat yang lain, Ibu diganti sama Allah. Kalau Ibu udah sama dia dinakalin 2,5 miliar, nanti dibalikin sama Allah 25 miliar, 10 kali lipatnya. Tapi yang itu jangan diinget tuh si bangsat. Karena udah pasti penipu gitu. Udah pasti penipu. Terus apa lagi? Susah kali yang lupain nih. Udah pasti kan Pak Haji, karena gini, selama ini kan kita selalu bertransaksi, selalu dibayar, teman-teman di grup selalu dibayar. Malahan mereka itu masih enjoy aja, maksudnya selalu. Bu, banyak, jangankan luar negeri, di Indonesia juga invest kayak gitu juga dibayar. Misalkan nih, saya naruh duit ke Ibu 100 juta. Oke. Ibu ngasih saya setiap bulan 10%, 10 juta. Ya. Saya semangat dong kasih tahu nih Haji Marco. Haji Marco ikut 1 M. Kasih tahu ikut 2 M. Dibayar. Pas bulan kelima kabur tuh Bu. Jadi duit yang kita dikasih balik itu duit kita sendiri. Ada yang udah bertahun-tahun. Ibu nggak lihat Pandawa? Tau nggak Pandawa? Oh, di Depok ada tuh ya. Udah tutup sekarang ya? Udah bubar. Udah bubar Bu. Investasi luar biasa. Gingseng di Solo. Gingseng di Solo.
Gula Jawa Gula Jawa. di Blora. Mafianya. Udah tenang aja, udah ibu lupain dulu. Oke. Ibu praktekin aja ilmu RDAY, bangun jam 00, paksain baca Quran 12 juz, nanti diganti sama Allah 25 miliar, tapi lupain dulu tuh yang 2,5. Kalau ibu ingat, Pak Haji aku biar itu balik, nggak mungkin balik. Nggak mungkin balik, lu udah ketipu. Nggak mungkin balik. Tapi saya yakin pasti ada. Ya udah, ibu yakinin dulu dah, saya tungguin. Jangan kalau udah Pak Haji yang Iya, jadi ibu mendingan kasih lupain. semangat, Tapi nanti ibu paksain baca Quran 12 juz, nanti diganti sama Allah 25 miliar. amin ya Allah. Tapi ibu paksa baca Quran 12 juz. Kayak tadi nih, Bu. Pak Haji, gimana caranya biar suami saya pulang? Baca Quran 12 juz. Saya baru 10 juz. Paksain 12 juz, gue jamin laki lo pulang. Bisa 12 juz, betul? Betul. Dalam Tapi- satu hari. Hah? Dalam satu hari. Satu malam. Satu malam. Dari jam 00 sampai subuh. Tapi kalau nggak saya jamin, nggak mungkin dia mau baca Quran 12 juz. Jadi saya maksain, Bu. Iya. Paksain 12 juz. Tapi laki saya pasti pulang, pasti pulang. Oke. Yang jahatin saya mati, pasti mati. Mati kemarin, alhamdulillah. Kebetulan kita lagi nyari itu dari Tumbal. Berarti ini yang sering tampil Pak Haji Marco Haji. Ini Haji Marco, betul. Makasih. Iya, ini Haji Marco. Udah pernah lihat di YouTube? Iya. Ah, ini yang ilmu nyentongin. Ibu terusnya di Calgary, Vancouver, atau di Quebec kantornya. Kenapa Pak? Di apa di Shopify ini ya, di Kanada. Quebec, Kanada, ya, Kanada. Toronto, Quebec, Toronto. atau Toronto. Iya, Torontonya. Big city ya, itu besar Iya. kayaknya. Besar. Janganlah, Bu, udahlah kayak gitu-gitu, jangan ikutlah. Banyak kok. Pandawa lah contohnya, Pandawa. Gimana nggak besar? Jamaahnya banyak, ada pengajian apa ya, betul? Tetap juga, Bu, udahlah, itu lupain dulu. Oke. Ibu tinggal baca Quran 12 juz, Iya. nanti cair. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Doain ya Pak Haji. Iya dong. Terus apa lagi, Bu? Aku udah gemetaran-gemetaran sekarang ini kan, karena mikirin pasti aset kita ya Pak Marco ya yang tergerus gitu. Dan kita pun berpikiran tuh gini, temen yang lain-lainnya udah tutup toko tetap dibayar gitu. Kok saya kok terlalu lama? Jadi apa ini supaya cepat gitu. Jadi Dilupain. dilupain. Kalau ilmunya RDI namanya ilmu bodoh amat. Iya. Udah bodoh amat aja dah. Pasti dibayar. Bodoh amat aja dah. Nggak tahu dari bisnis yang mana. Iya, betul. Oh, iya. Oke. Ilmu bodoh amat, Bu. Tapi kalau Ibu mikirin, ya sama juga kayak air di ember keruh, diaduk-aduk. Berliannya nggak kelihatan karena diaduk-aduk, nggak kelihatan berliannya. Tapi kalau dia ngendap, nah kelihatan tuh berlian. Oh iya. Tenangin aja, kita tenangin, kelihatan berliannya. Tapi kalau Ibu, aduh, Mumet. toko itu udah tutup tapi dibayar. Saya kok belum ya? Itu Ya, kalau saya tahu benar, udah bayar. benar. Begitu Kok lah, saya Pak belum? Haji. Ya, benar. Itu namanya Benar, Pak gemerungsung. Oh. Nggak dibayar. Tapi kalau Ibu tenang, bodo amat. Gimana? Bos, sama di Kanada, Bos. Udah dibayar. Padahal belum. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Iya, benar. Gimana, Bos, yang di Kanada? Udah selesai, alhamdulillah dibayar semuanya. Semua dibayar, iya. 2,5 M, iya. Alhamdulillah. Padahal belum. Iya, iya. Ya, kita tenang aja. Nanti ada, tapi kalau Ibu bilang, iya nih gimana ini? Ya, komen. Ini, Mengeluh kan, jengkel, mulai mengeluh. ngeluh. Masuk tuh pasal yang 18. Makin jauh. Iya. Janganlah. Udah. Terima kasih ya Pak Haji. Lega saya, apalagi ketemu Pak Marco juga. Iya, kalau Haji Marco kan waktu dia datang ke RDAY, kos-kosannya berapa pintu? 96, 6. Dia paksain ilmu RDAY, kos-kosannya jadi berapa? 21. 21 pintu selama 7 bulan. Sepertinya sekarang udah pindah kemari nih bisnisnya. Iya. Selalu.
Nah, sebelum datang ke RDAY, rukonya nggak punya. Punya Pak Haji? Setelah dia paksain ilmu RDAY 7 bulan, rukonya jadi berapa sekarang? 15. 15 ruko. Nah, saya mau ibu punya 100. Alhamdulillah ya Allah. Ruko. Doakan begitu. Saya sabdain punya 100 pintu kos-kosan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi ada harian Amin. dari catering, Iya. mingguan dari laundry, bulanan kos-kosan, tahunan dari kontrakan. Alhamdulillah ya Allah. Jadi di hari tua ibu nggak ngandelin anak sama mantu. Benar. Benar itu sih. Paksain kita. baca Quran 12 juz. Insya Allah. Paksain Mandi malam. mandi malam pakai pandan, senyum, tahajud. Paksain sholat tobat 18 dari maghrib sampai isya. Insya Allah. Paksain dari 18 yang 5 mana dominan kali 10 salam Yang 10 mana maksudnya Pak Haji? dari 18 mana kertasnya. Ada Ibu. Nah coba yang mana tuh dari 18 yang dominan di ibu tuh, Oh gitu ya. coba yang mana tuh yang dominan, coba Oh, mungkin- dari 18 Ini 5 baru saya lihat ini. coba 1 apa, Mungkin gelisah kan? oke 2, Mikir. oke 3, Apa ya? Mungkin jadi karena nggak bagus mukanya jadi suntuk. Karena betul kepikiran. 4, 4 itu sedih. oke terakhir 5, Nangis gitu kalau sendiri. Apa ya? terakhir Apa sih? muka jutek. Oh, seperti Karena nggak itu pegang sih. duit banyak. Nggak pegang duit tetap Iya, bisa. duitnya megang pas-pasan, jadi Iya, benar. jutek. Pas-pasan. Cuman sih Ya. alhamdulillah nggak yang kurang gimana-gimana. Iya, Tapi pas-pasan, itu yang pas mau benar. bayar baru ada. Iya, Gelisahnya itu. Rasanya kalau tidur tuh nggak gitu, boleh. Pak Haji. Jadi kayak mana menghilangkannya tuh? Dengan mengaji itu bisa hilang. Iya, jadi ibu nanti dari bangun tidur sampai mau tidur ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah selama 24 jam. Oke. Oh jadi zikirnya bukan astagfirullah. Iya, Ya? Alhamdulillah. bos lo tanya dulu ke Yati sebelaknya masih lama gak? Berapa tahun sih bikin seblak? Coba. Nah, ibu jadi paksain, bisa nggak bisa, dari bangun tidur sampai mau tidur baca Alhamdulillah. Kedua, Oke. jangankan 18, 15 nggak boleh, jangan 15, 5 nggak boleh, 1 juga nggak boleh. Coba lo terangin, Nah, tadi di dalam Pak- hati yang busuk. Tadi yang 5 itu kan dominan nih. Iya. Terus diapain gitu? Sholat tobat kali 10 kali 15 kali 10 kali 5 50. 50 kali sholat tobat. Iya, Berarti 2 rakaat. iya. Oke. Sambil nungguin seblak terangin dulu. Iya. Kita kalau seblak datang cut, Bantuin. udah Siap. selesai. Iya. Sampai seblak datang aja. Jadi yang tadi itu yang 18 sholat tobatnya sebanyak sifat-sifat yang dirangkum Pak Masih Haji itu. lama. Udah 18 kali. Suruh bawa 18 kemari. salam. 18 salam. 18 salam maghrib sampai dengan Isya. isya utamanya. Iya. Kalau maghrib sampai isya ada kegiatan ya udah habis isya diulangi enggak apa-apa. Oke. Yang 5 berarti kan 10 dicicil mulai terbit matahari habis subuh sampai mau tidur. Sampai mau Dicicil, tidur lagi. pokoknya Iya. dicicil 5 Kali 5 kali 10 Iya. 10 10. 50. Iya. Jadi untuk Iya, jadi menghanyutkan. menghanyutkan. Iya. Kenapa harus bersih? Pak Haji bilang 18 nggak boleh, 7 nggak boleh, 5 Pak Haji nggak boleh, 1 pun nggak boleh. Karena Karena itu penyakit hati. penyakit hati di peribahasa ada mila setitik Rusak susu. rusak susu sebelahnya. Setitik padahal. Kalau Nggak boleh. 2 titik, 10 titik, 18 titik, akhirnya Nggak boleh. jelek semua. Sementara Lega. di Allah ada hadis, ada Al-Qur'annya. Kalau di Al-Qur'an Ibu nanti di surat As-Sams, wasamsi waduhaha, ketemu lagi di apa yang itu yang terkaitan dengan hati, dengan jiwa, wa nafsi wa ma sawaha. Boleh saya catat sebentar? Garis besarnya aja sih. Mumpung ini gak ada orang, ya Allah. Saya senang kali loh Pak Haji, ya Allah, jauh-jauh saya datang.
Ibu senang, saya lapar, mau makan seblak. Tapi saya yang direkam ya, malu saya nanti. Enggak lah, Enggak. yang direkam saya doang kok. Oh iya. Saya ngomong seblak nih masuk YouTube. Seblak, Promosi seblak, seblak, seblak. Emang anak yatim hobinya seblak? Udah hanya satu surat doang, Bu. Asams itu ya. Asams ya. Iya. Di Asams nanti Ibu ketemu yang wa nafsyu wa ma sawaha, dan demi Allah menyumpahin, Allah bersumpah demi jiwa. Luar biasa perhatian Allah terhadap jiwa kita. Kenapa? Karena Allah menciptakannya dan penyempurnaannya. Allah itu menciptakan jiwa kita dalam keadaan yang sempurna, sesempurna-sempurnanya. Maka Allah murka kalau dikotori. Maka Allah di ayat yang menekankan itu ada dua. Kalau kalian mau beruntung, maka bersihkan. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh pasti niscaya kamu akan beruntung kalau kamu mensucikannya, membersihkannya. Membersihkan apa? Jiwa. Tetapi Allah akan murka. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh pasti niscaya kamu akan bangkrut, kamu akan merugi, Ketipu. kalau kamu akan ketipu, Salah investasi. kamu akan salah investasi, kamu akan tergiur dengan rayuan yang tidak jelas. Karena apa? Karena kamu mengotorinya. Nanti dibaca di surat As-Sams. Artinya apa? Kita harus bersih supaya kita beruntung, Lurus. berlurus, supaya kita auranya aura positif. Di hadisnya Rasulullah menyampaikan, ingat, berarti penting banget, bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya. Tetapi apabila dia busuk, rusak semuanya, bangkrut, rusak. Apa itu? Dia adalah hati. Jadi kalau hati kita negatif, maka yang datang yang tadi, yang orang yang datang, apa-apa yang datang negatif semuanya. Tapi kalau kita positif, ini sebetulnya dasar dari ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki, uang ngejar kita. Kuncinya di sini. Seperti ibu pengen megang kupu-kupu, pengen melihat, menikmati kupu-kupu. Kalau ibu kejar kupu-kupu, maka ibu capek, jatuh bangun, bundas, terluka, Dengkulnya lecet. kalau belum tentu dapat. Lukanya tak ditanya Pak Haji, kalau seperti yang ibu, lukanya di mana, Bu? Di hati. Sakitnya di sini. Sakitnya. Dijanjiin tapi nggak dibayar-bayar. Dalam banget. Aduh, tembus nih dari depan ke belakang. Ya Allah. Lukanya di situ. Sedih ya Pak Marco kayak gini Iya, ya. capek. Kalau kepegang pun kupu-kupunya jadi Rusak. rusak. Lebih baik kita Lebih pandang baik. aja kupu-kupunya indah. Ibu Caranya. tanam bunga di sekitar rumah, bikin taman bunga, bunga yang indah, semerbak mewangi, bunganya dipandang juga enak, kupu-kupunya pada datang. Itu juga sama dengan rezeki. Kita tanam di hati kita dengan tenang, sifat itu dibersihkan, ditanam di hati kita taman bunga yang indah. Mau nangis saya. Ditanam di hati ini taman yang indah, semerbak mewangi, sehingga auranya aura positif, inner beauty-nya keluar. Jadi, Inner beauty-nya keluar. Kita Cantik. kebanyakan inner beauty-nya nggak keluar. Cantiknya cuman tempelan, dedak doang. Pas kena hujan luntur. Anak kecil pada nangis. Gak taunya yang datang barongan kepet. jadi, cantik luar dalam.
itu inner beauty keluar. Kalau itu yang kita pancarkan di hati kita, kita seperti taman bunga tadi, yang datang orang yang positif, orang yang mau bantu kita, orang yang mau nolong kita, orang yang mau menasehati kita minimal. Lanjutannya pasti orang yang mau investasi ke kita, bukan minta investasi kita, tapi orang itu Naruh duit naruh ke kita. duit. Kelola nih, Titip. Wah, titip. 100 miliar. Nah, 200 miliar. kelola. Kelola. Pak Haji, ini ada satu kan di antara yang dua. Mana mic-nya? Nggak kedengeran saya. Ya Allah, iya. Di antara yang 2,5 M itu Pak Haji, kan ada duit saudara saya 500 juta. Bagaimana itu supaya dia tidak mendesak saya supaya saya jangan stres? Ibu baca Quran dong 12 juz. Nanti Tetap kan itu cair. juga? Iya. Oh, iya. Dengan baca Berarti Quran dia- 12 juz, minggu ini harus cair 10 miliar. Alhamdulillah ya Allah. Tapi 12 juz paksain. Insya Allah. Karena udah terbiasa mengaji insya Allah. Ya, 12 Cuman juz. belum sampai 12 sih ya. Ya Pak Marco. Ini saya dulu ya Allah. Kok dua-dua bisa ketemu ya? Iya. Biasanya kan, coba lihat tuh Pak Haji Marco suka diomongin. Yang mana ini? Ini ya dia. Allah, ketemu. Iya, iya. Aduh rezeki. Paksain. Ya Allah rezeki. Bisa? Insya Allah ya Pak Haji. 12 juz. Insya Allah. Saya maunya minggu ini harus cair 10 Iya, M. insya Allah ya Allah. Ya. Hilanglah tangis saya itu. Iya. La ilaha illallah ya Allah ya Rabb. Gak apa-apa nangis nanti Pak Haji Marco yang elap pakai tisu. Kanebo. Kanebo. Paksain. Apa? Bisa? Tadi mau nangis dengan seperti ini terhibur. Jadi lucu. Iya, enggak, terhibur. Guyon. Oh, iya. Terhibur. Humor. Lega lagi. Iya. Tapi kalau udah sendiri kan Pak Haji suka gitu kita ya. Makanya saya bilang tadi gelisah. Itu nomor satu. Kan ibu belum baca Quran 12 juz. Enggak sampai dong. Iya, dengan baca Quran 12 juz kan nanti Tenang. tenang dan plus cair 10 miliar. Ya Allah ya Rabb. Udah saya sabdain, cair 10 miliar. Ya Allah. Saya udah sabdain, cair 10 miliar. Amin ya Allah, amin ya Rabb, amin ya Bisa? Rabb. Insya Allah bisa Pak Haji. Alhamdulillah. Itu dapat seblak berapa tuh? Allah, satu truk berbaris-baris, Iya. 10 truk lah. Seblak. Sebelah. Judulnya nanti Seblak Haji Marco. Asal sebelahnya bukan ini. Alhamdulillah ya. Oh iya, itu lah. Sapu lidi. Ini seblak ini kalau di Jawa. Buat mukul. Seblak. Plak. Seblak. Seblak ini namanya. Bisa? Insya Allah Pak Haji. Paksain ya. Paksain. Jadi ibu jangan inget-inget yang 2,5 miliar yang Iya, insya Kanada. Ya, Bodoh amat, ilmu Iya. bodoh amat. oke. Nanti bakal masuk 10 miliar, mancingnya pakai baca Quran 12 juz. Iya. Nanti 10 miliar bulan kedua sama 12 juz. Alhamdulillah. 10 miliar bulan ketiga sama 12 juz. 10 miliar bulan ketiga, keempat, pangsing begitu. Oke? Insya Allah. Bisa? Makasih Pak Haji. Makasih. Deal ya? Deal. Sip, 10 M, terkabul. Makan seblak. Mana seblaknya lama bener. Udah dekat. Makasih ya Pak didoain. Yo. Ya, makasih semuanya. Alhamdulillah. Seperti ini saya bawa ya. Ya. Tadi saya kaget juga di depan. Kalau nggak ada yang seperti itu. Kan enaknya kita privat bisa berdua, nggak banyak orang. Tapi biarin deh Pak Marco yang dengarin saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cair ya, 10 M ya. Allahu Akbar. Makasih. Sama. Kabul Ibu.